Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Ya, kalau di November itu sudah diketok, ya baik di Komisi 3, Komisi 10, masuk ke sidang paripurna, aman, jadi mereka akan langsung ke Seknek. Akan ada pengurusan Kepres, Presiden akan tanda tangan, akan keluar. Nah ini kalau sudah ke Seknek, ini akan cepat. Erick Thohir terus akan memantau ini, akan melihat ini. Dan dalam hal ini, memang Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI tengah bekerja keras untuk bisa membuat timnas Indonesia semakin solid. Caranya seperti apa? Yaitu menambah pemain-pemain yang berkualitas. Memang ada pro dan kontra. Gelombang naturalisasi berlanjut, Erick Thohir siapkan amunisi tambahan demi target juara Piala Asia. Sosok keturunan Joel Piroe dan Erling Haaland resmi diproses. Langkah ambisius sepak bola Indonesia untuk menembus level tertinggi Asia tampaknya tidak akan berhenti. Setelah sukses menarik perhatian dunia dengan kehadiran pelatih legendaris Louis van Gaal dan Sintayong, kini Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali mengguncang publik dengan pengumuman bahwa gelombang naturalisasi tahap berikutnya resmi dimulai. Dalam proyek besar ini, 2 nama keturunan Eropa disebut akan segera bergabung, yakni Joel Piroe, striker muda tajam milik Leeds United, dan sosok keturunan Norwegia yang disebut-sebut masih memiliki garis darah Indonesia dari jalur keluarga jauh Erling Haaland. Kedua nama ini muncul dalam daftar pemain yang tengah melalui proses administrasi dan verifikasi oleh PSSI bersama Kemenkumham dan pihak Kemenpora. Langkah ini menjadi bagian dari proyek jangka panjang menuju Piala Asia, di mana Indonesia menargetkan sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya, menjadi juara Asia. Erick Thohir kembali menunjukkan tangan dinginnya dalam membangun masa depan sepak bola nasional. Setelah 4 tahun fokus membenahi struktur kompetisi, infrastruktur, dan manajemen tim nasional, kini ia mulai melengkapi potongan terakhir dari puzzle besar, komposisi skuad berkelas dunia. Proyek ini disebut sebagai Garuda Emas Project, yakni program jangka panjang yang memadukan pemain lokal terbaik dengan talenta keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Tujuannya jelas, memperkuat kualitas teknis, mental, dan daya saing tim nasional di level internasional. Menurut keterangan resmi PSSI yang dirilis sore tadi, Indonesia kini berada di fase finalisasi berkas untuk beberapa pemain keturunan yang sudah menyatakan kesediaan memperkuat timnas. Di antara nama-nama tersebut, Joel Piroe menjadi yang paling mencolok karena performanya di Inggris bersama Leeds United yang sangat impresif musim ini. Ia dikenal sebagai striker dengan insting gol tajam dan kemampuan menyelesaikan peluang dari berbagai situasi. Erick Thohir menilai bahwa Piroe bisa menjadi tambahan sempurna di lini depan Garuda, apalagi setelah Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan di bawah Sintayong. Dengan gaya bermain yang cepat dan ofensif, kehadiran penyerang kelas Eropa seperti Piroe akan membuat Indonesia punya variasi serangan yang lebih berbahaya. Nama Joel Piroe mulai dikenal luas sejak memperkuat Swansea City di Championship Inggris. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki visi bermain tinggi, teknik ciamik, serta kemampuan finishing di atas rata-rata. Lahir di Belanda dari keluarga berdarah campuran, Piroe disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak kakek. Dengan usia yang masih 26 tahun dan berada di puncak performa, ia dianggap sangat ideal untuk memperkuat timnas di Piala Asia mendatang. Tidak hanya itu, Piroe juga punya pengalaman bermain di berbagai level usia tim nasional Belanda, sehingga ia memahami standar permainan sepak bola modern Eropa. PSSI menyebut bahwa proses administrasi Piroe sudah mencapai tahap akhir. Ia disebut akan segera datang ke Jakarta untuk menjalani sumpah WNI dan diperkenalkan secara resmi sebelum pemusatan latihan timnas dimulai. Kabar ini disambut gembira oleh para penggemar sepak bola nasional, terutama setelah penampilan impresif Piroe bersama klubnya di Inggris. Kehadiran Piroe akan menambah opsi tajam di lini depan bersama Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Marcelino Ferdinand.
Kombinasi mereka di bawah arahan Louis van Gaal diyakini akan menghadirkan gaya permainan baru yang lebih dinamis dan efisien. Yang lebih mengejutkan lagi adalah munculnya kabar bahwa salah satu keluarga jauh dari bintang Manchester City, Erling Haaland, ternyata memiliki darah Indonesia. Sosok pemain muda berusia 19 tahun itu, disebut memiliki nama Elias Haaland Johansen, seorang striker muda yang kini bermain di tim cadangan Molde FK di Norwegia. Meski bukan Erling Haaland sendiri, Elias dikabarkan memiliki hubungan kekerabatan dari jalur nenek buyut yang pernah tinggal di Sulawesi Utara pada masa kolonial. Garis keturunan ini, meskipun cukup jauh, tetap diakui secara administratif setelah dilakukan verifikasi dokumen keluarga. PSSI menilai bahwa Elias memiliki potensi besar. Dengan tinggi badan 186 cm, kekuatan fisik, dan gaya bermain menyerupai Haaland senior, ia dianggap bisa menjadi proyek jangka panjang untuk timnas. Dalam usianya yang masih muda, ia sudah mencatat 14 gol dalam 23 pertandingan di Liga Usia Muda Norwegia. Proses naturalisasi Elias Haaland Johansen kini masih di tahap awal, namun pihak federasi optimistis bahwa ia bisa segera memperkuat Indonesia pada tahun depan. Jika berjalan lancar, duet potensial antara Joel Piroe dan Elias Haaland Johansen bisa menjadi duet emas baru untuk lini depan Garuda. Program naturalisasi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Kemenpora dan Kemenkumham bekerja sama untuk mempercepat seluruh proses tanpa mengurangi aspek legal dan nasionalisme. Pemerintah menilai bahwa keberadaan pemain keturunan bukanlah ancaman terhadap identitas bangsa, tetapi bagian dari strategi untuk mempercepat kemajuan sepak bola nasional. Publik pun menyambut dengan antusias. Di media sosial, nama Joel Piroe langsung menjadi trending topik, sementara rumor tentang Haaland versi Indonesia memicu rasa penasaran luar biasa di kalangan penggemar sepak bola. Para pendukung Garuda yakin bahwa dengan tambahan kekuatan dari pemain keturunan, Indonesia kini benar-benar siap menantang dominasi negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran di Piala Asia mendatang. Naturalisasi bukan sekadar tren, tapi strategi. Sejak era Sintayong, PSSI memang sudah menjalankan kebijakan naturalisasi dengan visi jangka panjang. Pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner telah menjadi contoh sukses bagaimana perpaduan antara pemain lokal dan keturunan bisa membawa peningkatan signifikan bagi timnas. Kini, dengan proyek gelombang kedua, yang melibatkan pemain berpengalaman Eropa, strategi ini naik ke level berikutnya. PSSI memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi bukan hanya dipilih karena darah keturunan, tetapi karena kemampuan teknis, dedikasi, dan komitmen membela merah putih. Van Gaal bahkan dikabarkan ikut memberikan rekomendasi terhadap proses ini. Ia melihat bahwa keberadaan pemain seperti Piroe akan memperkuat sistem permainan yang ia rancang untuk timnas. Sebagai pelatih dengan pengalaman panjang di Eropa, Van Gaal tahu persis bagaimana mengoptimalkan kombinasi pemain lokal dan keturunan agar menghasilkan sinergi maksimal di lapangan. Menuju Piala Asia, mimpi yang semakin nyata. Dengan komposisi pelatih kelas dunia, infrastruktur yang terus berkembang,